Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, apa kabar? Semoga senantiasa sehat dan selalu bersemangat dalam menimba ilmu. Nah, pada pertemuan pertama bab 1 kali ini, pokok bahasan kita adalah meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Seperti apa pembahasannya? Ayo konsentrasi dan fokuskan diri kalian. Setiap orang memiliki mimpi untuk menjadi orang yang sukses, namun tidak semua orang mampu meraihnya. Kesuksesan tentu datang beriringan dengan kerja keras. Untuk menjadi orang sukses, kalian harus memiliki keinginan dan tekad yang kuat. Tidak semua orang akan sukses dalam hidup, tetapi jangan lupa kalau kesuksesan itu bisa diraih dengan usaha. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Oleh sebab itu, jika kalian ingin sukses, maka miliki kuncinya. Mungkin benar, hidup ini hanya tentang mengulang. Berkali-kali merasa jatuh hati, berkali-kali pula merasakan patah hati. Berkali-kali bangkit, berkali-kali pula harus terjatuh. Sebuah kisah sukses yang bisa kalian baca atau miliki bukunya agar menginspirasi. Setidaknya kalian sudah memiliki peta kehidupan yang akan dilalui bersama orang-orang yang memiliki jiwa kompetisi dengan mengatur langkah dari sekarang. Menuju sukses harus punya sebuah strategi. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 2 materi yang menjadi pokok pembahasan kita pada pertemuan ini, yakni Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surah At-Taubah ayat 105 dengan capaian pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, kalian diharapkan mampu membaca Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surah At-Taubah ayat 105 dengan tartil. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menghafalnya dengan fasih dan lancar. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu menganalisis asbabun nuzul dari kedua ayat Al-Quran tersebut. Yang keempat, diharapkan kalian nantinya mampu menganalisis manfaat dari penerapan perilaku
kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, diharapkan kalian nanti dapat membuat dan menyajikan paparan tentang Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surah At-Taubah ayat 105 serta hadis terkait tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, adik-adik, mari kita dengarkan pembacaan Quran Surah Al-Maidah ayat 48 yang akan dilantunkan oleh Syekh Misari Rashid. Perhatikan hukum tajwidnya agar kalian mampu membaca dengan tartil. Dan ikuti bacaan tersebut berulang-ulang hingga hafal dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Adik-adik, dari pembacaan Quran Surah Al-Maidah ayat 48 yang baru saja kita dengarkan bersama-sama, maka dapat kita cermati ada beberapa lafal yang mengandung hukum tajwid. Misalnya, hukum tajwid ikhfa hakiki, ada ikhfa safawi, ada ikhfa halki, ada idhar safawi, ada idgham biguna, ada idgham bilaguna. Dan lafal yang ini mengandung hukum tajwid, mat layin, dan mat wajib. Untuk mengontrol apakah bacaan kalian sudah sesuai dengan kaidah tajwid atau belum, kalian bisa melakukan latihan membaca dengan berpasangan teman sebangkunya, yang satu membaca dan yang satunya lagi mendengarkan sambil mengecek bacaannya, dan lakukan secara bergantian.
Sekarang kita memasuki asbabun nuzul ayat. Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya surat Al-Maidah ayat 48. Surat Al-Maidah termasuk golongan surat Madaniyah, yakni surat yang turun setelah hijrahnya Nabi. Menurut riwayat Imam Ahmad, surat ini turun saat Nabi sedang menunggang unta. Bagian paha unta tersebut hampir saja patah karena sangat beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa surat Al-Maidah ini turun berkenaan dengan peristiwa ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah atas persoalan yang sedang mereka hadapi, sehingga Allah memberikan penegasannya. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca buku paket kalian halaman 8 dan membaca Tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka atau Al-Misbah karangan Bapak Qurai Shihab sebagai tambahan wawasan. Ada beberapa ciri dan manfaat orang yang memiliki etos kerja. Di antaranya, memiliki motivasi kerja yang tinggi, baik secara internal maupun eksternal. Yang kedua, memiliki orientasi ke depan, punya cita-cita dan harapan. Yang ketiga, memiliki moralitas dalam bekerja. Yang keempat, menghargai waktu. Yang kelima, memiliki disiplin dalam bekerja. 6. Hemat, sederhana, tekun dan ulet. 7. Bisa menghargai hasil yang sudah diraih. 8. Menjaga martabat diri sendiri. Yang ke-9, melatih sifat tabah, sabar dan tawakal. Dan yang terakhir 10, merupakan sebagai wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah adik-adik, mari kita cermati gambar yang ada pada slide berikut ini terkait dengan meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Adik-adik bisa membuat peta kehidupan untuk mengatur langkah apa yang hendak dicapai. Dan jangan hanya dirancang, tetapi lakukan kerja keras, tekun, dan ulet. Teliti ulang kembali untuk menganalisa kesalahan-kesalahan dalam melangkah. Dan jangan pernah menunda, karena waktu terus berputar dan tak akan berulang. Teruslah melangkah, mengejar cita-cita, hingga kesuksesan berada dalam genggaman kita. Adik-adik, setelah kegiatan belajar mengajar selesai, ada tugas yang harus kalian lakukan, yakni membuat sebuah paparan terkait dengan etos kerja
dan berlomba-lomba dalam kebaikan yang mengacu pada Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dan At-Taubah ayat 105, boleh ditambah dengan hadis-hadis yang terkait dengan masalah tersebut, dan kalian bisa memulainya dengan menganalisa pengertiannya terlebih dahulu. Bagaimana karakteristiknya, apa manfaatnya, prinsip dan faktor, serta cara menumbuhkan sikap etos kerja dan berlomba-lomba dalam kebaikan agar nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar. Semoga ilmu yang kalian kejar menjadi kunci dalam membuka pintu kesuksesan yang sudah Allah takdirkan. Nah, adik-adik, demikianlah pembahasan kita pada bab 1 tentang etos kerja dan berlomba-lomba dalam kebaikan atau kebajikan. Semoga bisa memberikan manfaat. Lebih kurangnya, Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.